semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas terkait kendala penerapan akuntansi di salah satu organisasi nirlaba. Nah, pada kali ini saya mengambil objek di PPA Daniel. Nah, PPA Daniel ini adalah pusat pengembangan anak yang dinaungi oleh Compassion dan Gereja GKI Coyudan, tepatnya di Joyotakan. Nah, langsung saja nanti kita akan mewawancarai koordinator di PPA Daniel dan kita langsung akan mewawancarai narasumbernya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Arya Karisma, saya dari Universitas Duta Bangsa Surakarta, program studi S1 Akuntansi, dan pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas terkait kendala penerapan akuntansi di salah satu organisasi nirlaba. Dan pada kali ini saya mengambil objek yaitu PPA, yaitu PPA Daniel ya Bu ya. Nah, di sini saya langsung akan mewawancarai narasumbernya. Silakan Ibu bisa perkenalan. Nama saya Rahayu Trimaningsih. Saya di sini sebagai koordinator PPA Daniel IO 996 GKI Coyudan. Jadi biasa dipanggil Ibu Marga. Iya. Ya, jadi Ibu Marga ini salah satu koordinator di PPA ini. Kalau boleh tahu PPA itu singkatan dari apa ya Bu? Pusat Pengembangan Anak. Pusat Pengembangan Anak. Nah, untuk organisasi ini itu masih jadi satu dengan gereja atau sudah berbeda kepemilikan? Iya. Kami menginduk di Gereja GKI Coyudan. GKI Coyudan. Kalau yang di sini tuh cabangnya ya Bu ya, gereja cabang. Pos Jemaat Pos Jemaat Joyotakan. Oke. Untuk PPA Daniel ini sendiri sejarah singkatnya seperti apa Bu? Majelis Jemaat GKI Coyudan secara resmi bermitra dengan Compassion atau Yayasan Compassion Indonesia itu pada tanggal 22 Juli tahun 2000 yang diberi nama PPA Daniel IO 996. Nah, anak yang merupakan limpahan dari Yayasan Sekolah Kristen atau YSK Widya Wacana Solo yang bermitra dengan YCI sejak tahun 1990 dengan adanya kebijakan dari YCI untuk bermitra dengan gereja dalam hal ini yaitu GKI Coyudan, GKI Kartasura, GKI Solo Genen, dan juga GKI Sangkrah dengan jumlah keseluruhan anak 142 anak. Jadi ini berarti masih di bawah naungan gereja seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk anak-anaknya sendiri di sini tuh berasal dari SD Negeri Widya Wacana tadi. Awalnya seperti itu, cuman dengan berkembangnya program atau kebijakan dari Yayasan Compassion Indonesia, maka untuk anak-anak ini diambil dari usia 3 sampai 8 tahun untuk perekrutan anak-anak. Jadi itu apa ya, kayak sistemnya tuh kayak mendaftar gitu Bu. Jadi kayak seperti sekolah. Iya, mendaftar. Iya, pendaftaran dulu, setelah ada penambahan anak baru kita masukkan di usia 3 sampai 8 tahun. Sedangkan untuk programnya sendiri dari kelompok usia 3 sampai 22 tahun. Oh, jadi bisa sampai 22 tahun ya Bu ya. Oke, kemudian selanjutnya untuk sumber dana yang didapatkan di organisasi ini dari mana saja Bu? Dari Yayasan Compassion Indonesia dan juga dari gereja. Oh, seperti itu. Jadi bukan ada persembahan sukarela, itu bukan, tidak ada ya Bu ya. Kalau untuk apa kayak misalkan yayasan itu kan kadang juga ada modal sumbangan. Nah, di sini juga ada atau gimana? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Jadi murni dari Yayasan Compassion Indonesia sama gereja. Oh ya, baik. Kemudian yang selanjutnya, apakah di PPA ini sudah melakukan pencatatan keuangan dari sumber dana yang masuk itu tadi Bu? Pasti sudah ada dan berjalan dengan baik. Oke, nah untuk pencatatannya itu sendiri sudah melakukan dengan sistem atau masih manual gitu? Iya, sudah menggunakan sistem. Oh, sistem ya. Sistemnya itu berupa aplikasi atau hanya Microsoft Excel? Berupa aplikasi Fast Track. Oh, aplikasi. Ya, jadi semua yang bekerja di sini sudah menggunakan aplikasi ya Bu ya. Oke, untuk itu sendiri kan kadang ada tuh Bu perusahaan atau organisasi yang
sistem juga, manual juga. Nah, kalau di sini hanya sistem saja atau juga ada manualnya? Pencatatan manual tetap kami lakukan, dan pencatatan secara elektronik itu juga sudah. Oke, nah mungkin ada kendala Bu ketika melakukan pencatatan keuangan itu tadi, penerapan akuntansi yang ada di organisasi ini, entah itu manual atau sistem, mungkin ada kendala atau bagaimana? Selama ini tidak ada kendala ya, kecuali kalau internetnya itu turun atau sedang ada gangguan dari sistem. Nah, mungkin itu menjadi salah satu kendala untuk bisa menginput laporan. Oke, jadi karena menggunakan sistem ya, jadi membutuhkan koneksi internet yang harus tinggi gitu ya Bu ya. Jadi untuk kendalanya hanya internet itu sendiri. Tapi kalau untuk sumber daya manusianya bagaimana Bu? Atau sudah memahami prosedurnya atau penggunaannya atau masih bagaimana? Iya, puji Tuhan ini sudah semua sudah terlatih ya untuk bendaharanya, dan sudah sangat baik di dalam mengaplikasikan ataupun menginput dari data setiap laporan. Jadi sudah terlatih ya Bu ya. Jadi mungkin sebelumnya ada sosialisasi seperti itu? Iya, pasti ada. Pasti ada. Oke. Kemudian ketika pencatatan keuangan mungkin pernah nggak Bu mengalami kayak ada geseh dana atau seperti apa gitu? Ada nggak Bu peristiwa seperti itu, kasus-kasus seperti itu yang terkait tentang keuangan akuntansi di sini? Iya, kadang kan banyak ya, akunnya itu sangat banyak. Nah, ada yang sempat untuk tertukar akun di situ, tapi setelah ditelusuri sudah kembali normal. Untuk yang menelusuri itu sendiri ada tim khususnya atau bendahara? Iya, dari bendahara, dan juga dikoreksi atau diketahui oleh koordinator. Oke. Kemudian Bu, yang terakhir untuk penerapan akuntansi di sini itu menggunakan dasar hukum di sini sendiri atau dengan, kan ada tuh di akuntansi ada istilah PSAK 35 dan lain sebagainya. Nah, itu apakah menggunakan itu? Tidak, Mbak. Tidak. Jadi murni pakai kebijakan di sini ya Bu ya. Oke, mungkin itu saja Ibu untuk pertanyaan wawancara saya hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kesediaannya untuk menjadi narasumber pada kali ini, dan sedikit banyak saya juga banyak tahu gitu loh tentang organisasi nirlaba, karena kan kebetulan di prodi saya itu kan akuntansi Bu. Jadi ada akuntansi sektor publik, ada swasta. Kemudian ada juga yang organisasi yang orientasinya itu profit, ada juga yang enggak. Nah, saya tuh kayak lebih tertarik ke yang bukan profit gitu kan. Kadang ada juga Bu laporan keuangannya itu enggak ada laporan laba rugi kan biasanya kalau non profit itu. Kalau kayak perusahaan kan pasti ada, oh ini laba, oh ini rugi kan gitu. Tapi kalau di nirlaba seperti PPA Daniel ini mungkin kan tidak ada laporan laba rugi, tapi lebih ke itu ya Bu ya, kalau misalkan dananya lebih kan surplus gitu ya, tapi kalau dananya kurang kan defisit gitu ya. Nah, ada program yang tidak jalan. Iya, betul. Nah, kalau di sini tuh lebih dominannya apa Bu, surplus atau kami di rata-rata bagus ya, untuk range rata-ratanya itu bagus, sekitar 0, sampai 1. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi tidak pernah sampai kekurangan gitu ya Bu ya. Karena kan kalau lebih kan berarti balance, berarti kami tidak boleh, jadi harus menjalankan setiap program yang ada. Seperti itu. Mungkin untuk program yang lain yang mungkin membutuhkan lebih kan bulan selanjutnya. Baik. Terima kasih Ibu. Jangan kapok-kapok untuk saya datang ke sini. Ini kebetulan kan juga saya temannya Advent, jadi minta tolong Ibu di sini. Mungkin itu aja Ibu. Terima kasih.